Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang memori dan penyimpanan data, yaitu dosen pengampu kami, Bapak Rezi Elza Putra, Eskom Mkom. Baiklah, jadi dalam presentasi ini kami kelompok ada 3 orang. Yang pertama dari Baik Mufida Fitriani dengan NIM 24010011. Lalu saya sendiri Shirley Andini dengan NIM 24010032 dan Siti Nurhaida dengan NIM 24010034. Baiklah, kami dalam presentasi ini ada materi pembahasan. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan meliputi dari latar belakang, tujuan permasalahan, ruang lingkup permasalahan. Lalu ada pembahasan pertama. Pembahasan pertama kami yaitu jenis dan peran memori, RAM, ROM, dan perbedaannya. Lalu pembahasan kedua ada memori volatile dan non-memori non-volatile beserta perbedaannya. Lalu pembahasan ketiga ada struktur memori komputer. Pembahasan keempat ada cache memory dan virtual memory. Dan yang terakhir penutup yaitu kesimpulan dan saran. Oke, kita lanjut ke pendahuluan. Pendahuluan ini adalah latar belakang, tujuan permasalahan, dan ruang lingkup pembahasan. Baik, jadi kita bahas di latar belakang. Teknologi komputer berkembang pesat dan memori menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kinerja sistem komputasi. Memori berfungsi sebagai media penyimpanan data yang kinerjanya dipengaruhi oleh kecepatan, kapasitas, dan jenisnya. Jenis memori utama yaitu ada RAM atau volatile untuk menyimpan sementara, lalu ada ROM non-volatile untuk menyimpan permanen. Selain itu, cache memory dan virtual memory juga membantu meningkatkan efisiensi akses data dan performa komputer secara keseluruhan. Selanjutnya, ada tujuan permasalahan. Kami membahas tentang 6, yaitu pertama, menjelaskan jenis dan fungsi Random Access Memory atau RAM. Yang kedua, menjelaskan jenis dan fungsi Read-Only Memory atau ROM. Selanjutnya, menjelaskan perbedaan antara memori volatile dan non-volatile. Selanjutnya, yang keempat, menjelaskan struktur memori komputer. Yang kelima, menjelaskan cara kerja cache memory. Dan yang terakhir dan keenam, menjelaskan cara kerja virtual memory. Selanjutnya, ada ruang lingkup pembahasan. Kami membahas mengenai jenis dan fungsi memori dalam sistem digital seperti Random Access Memory atau RAM dan Read-Only Memory atau ROM. Perbedaan antara memori volatile dan memori non-volatile. Kemudian, makalah ini juga membahas mengenai organisasi memori dan penyimpanan data seperti struktur memori, cara kerja cache memory, dan virtual memory. Selanjutnya yang pertama, jenis dan fungsi memori dalam sistem digital. Itu ada membahas tentang RAM, ROM, memori volatile, dan memori non-volatile. Baik, jadi selanjutnya saya, Shirley Andini, akan membahas tentang Random Access Memory atau RAM. Jadi pengertiannya merupakan sebuah media penyimpanan data sementara pada komputer yang bersifat volatil, yang artinya ketika tidak ada arus listrik yang mengalir ke media tersebut, maka data yang tersimpan akan hilang. Lalu, berfungsi untuk menyimpan data sementara, meningkatkan kinerja sistem operasi, menjalankan aplikasi secara multitasking, dan meningkatkan kinerja secara grafik. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu dapat meningkatkan kinerja komputer. Kekurangannya, data bersifat sementara karena merupakan memori volatile. Yang kedua, CPU dapat membaca data lebih cepat dari sistem kerja RAM. Kekurangannya, pasaran biaya yang cukup mahal. Lalu kelebihan selanjutnya, penggunaan data tahan baterai lebih sedikit dan kekurangannya memiliki ruang penyimpanan yang terbatas.
Dan kelebihan terakhir, dapat menulis dan menghapus data dengan cepat. Selanjutnya, jenis-jenis RAM. Jadi di sini ada beberapa gambar yang ditunjukkan dalam presentasi kami. Yang pertama ada DRAM, SRAM, EDORAM, DDR-RAM, VPM-RAM, SDRAM, RDRAM, dan VGRAM. Selanjutnya, saya akan membahas tentang read-only memory atau ROM. ROM tersimpan program yang telah ditetapkan oleh pembuat perangkat komputer dan pengguna tidak dapat mengubah, menambah, atau mengurangi program tersebut. Beberapa perintah yang terdapat dalam ROM mencakup instruksi untuk membaca sistem operasi dari disk, memeriksa semua perangkat yang ada dari sistem, dan menampilkan pesan di layar. ROM digunakan untuk menyimpan firmware dan BIOS atau Basic Input-Output System. Selanjutnya di gambar ada jenis-jenis ROM. Jadi jenis ROM dalam gambar tersebut ada PROM, EPROM, EEPROM, Flash Memory, dan Max ROM. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan ROM. Kelebihannya bersifat non-volatile, perangkat statis tanpa perlu direfresh, memiliki sirkuit sederhana, penyimpanan data secara permanen. Chip ROM digunakan untuk proses startup komputer. Selanjutnya ada kekurangan, yaitu tidak dapat dimodifikasi dan bersifat read-only. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Mufidah Fitriani dari semester 2. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi mengenai sistem digital memori penyimpanan data. Perbedaan ROM dan RAM. Perbedaan ROM dan RAM terbagi menjadi 4. Yang pertama, RAM merupakan jenis penyimpanan sementara atau volatil. Yang kedua, merupakan memori utama sistem. Yang ketiga, RAM dapat diandalkan untuk menulis, membaca, atau mengubah data. Dan yang terakhir, prosesor mampu mengakses data secara langsung di dalam RAM. Selanjutnya, ROM. ROM merupakan jenis penyimpanan permanen atau non-volatil. ROM merupakan memori sekunder sistem. ROM hanya mampu menulis data sekali sebelumnya dan hanya dapat diakses dalam mode read-only. Dan yang terakhir, data dalam ROM tidak dapat diakses langsung oleh prosesor. Memori volatil dan non-volatil. Memori volatil, penyimpanan volatil merupakan jenis memori yang menyimpan data sementara selama perangkat menyala dan akan menghilang semua informasi saat daya dimatikan. Memori ini memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi dibandingkan penyimpanan non-volatil. Dan memori non-volatil adalah jenis memori yang mampu menyimpan data secara permanen tanpa bergantung pada daya listrik. Perbedaan memori volatil dan non-volatil. Perbedaan memori volatil dan volatil ini memiliki berapa aspek? 5 aspek. Yang pertama, ketergantungan daya. Yang kedua, kehilangan data. Yang ketiga, kecepatan akses. Yang keempat, fungsi utama. Dan yang terakhir, contoh. Nah, di setiap aspek-aspek ini memiliki perbedaan dari memori volatil sama memori non-volatil. Nah, yang pertama, ketergantungan daya. Memori volatilnya itu memerlukan daya untuk menyimpan data, dan memori non-volatilnya tidak memerlukan daya untuk mempertahankan data. Yang kedua, kehilangan data. Memori volatilnya, data akan hilang saat perangkat dimatikan, dan memori non-volatilnya, data tetap tersimpan meskipun perangkat dimatikan. Kecepatan akses, memiliki kecepatan baca dan tulis yang tinggi, dan memori non-volatilnya umumnya lebih lambat dibanding memori volatil. Fungsi utama, memori volatilnya digunakan untuk menyimpan data sementara saat perangkat beroperasi, dan memori non-volatilnya berfungsi sebagai penyimpanan jangka panjang. Dan yang terakhir, contoh, memori volatilnya RAM atau cache memory, dan memori non-volatilnya contohnya itu ROM, SSD, hard disk, sama flash memory. Selanjutnya kita memasuki bab yang kedua, organisasi memori dan penyimpanan data. Di dalam organisasi memori dan penyimpanan data ini memiliki struktur memori komputer, cache memory, virtual memory. Nah, sekarang kita akan membahas struktur memori komputer. Arti dari struktur memori komputer ini adalah merupakan komponen penting untuk menyimpan dan mengelola data.
Struktur memori terbagi menjadi beberapa jenis tingkatan berdasarkan kecepatan, kapasitas, volatilitas, dan fungsinya dalam sistem. Klasifikasi utama memori pada komputer. Yang pertama, registrasi adalah memori kecepatan tinggi yang berada di dalam CPU. Yang kedua, cache memory adalah memori berkecepatan tinggi yang terletak di dalam CPU dan RAM. Yang ketiga, RAM adalah jenis penyimpanan utama pada komputer yang bersifat volatil. Dan yang selanjutnya, ROM adalah bagian dari memori utama yang bersifat non-volatil. Selanjutnya, memori sekunder digunakan untuk menyimpan permanen data seperti sistem operasi. Memori virtual digunakan untuk sistem operasi untuk meningkatkan kapasitas memori utama. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis register. Yang pertama itu adalah Instruction Register atau IR. Berfungsi untuk menyimpan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Nah, yang di bawahnya itu ada akumulator yang berfungsi untuk menyimpan hasil sementara dari operasi aritmatika dan logika. Dan yang di bawahnya lagi ada Memory Address Register yang berfungsi untuk menyimpan alamat data yang akan diambil dari atau dikirim ke memori utama. Nah, yang di bawahnya lagi ada program counter, berfungsi untuk menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Dan yang terakhir ada memory buffer register, berfungsi untuk menyimpan data sementara sebelum diproses lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis memori sekunder. Yang pertama itu ada hard disk drive, HDD, bekerja dengan piringan magnetik untuk menyimpan data dan menawarkan kapasitas besar dengan harga ekonomis. Yang kedua, solid state drive, menggunakan teknologi flash untuk menyimpan data, memiliki kecepatan baca dan tulis yang tinggi, tahan terhadap guncangan dan lebih hemat daya. Dan yang ketiga, solid state hybrid drive, menggabungkan teknologi HDD dan SSD dalam satu perangkat. Bagian SSD untuk meningkatkan kecepatan akses, sementara data lainnya tetap disimpan dalam HDD. Selanjutnya ada jenis-jenis memori sekunder. Terus tuh yang keempat itu ada optical disc. Optical disc adalah media penyimpanan terbentuk cakram optik yang menggunakan teknologi laser untuk membaca dan menulis data. Contohnya CD atau DVD. Yang kelima, penyimpanan eksternal adalah perangkat yang dapat dihubungkan ke komputer melalui USB atau Thunderbolt untuk memperluas kapasitas penyimpanan atau sebagai media pencadangan data. Dan yang keenam, ada magnetic tape stroke. Memori ini memiliki kapasitas sangat besar, tetapi akses datanya lebih lambat dibandingkan HDD atau SSD, sehingga lebih cocok untuk penyimpanan jangka panjang yang jarang diakses. Selanjutnya ada cache memory. Memory cache adalah jenis memori berkecepatan tinggi yang berfungsi untuk menyimpan data atau instruksi yang sering digunakan oleh prosesor agar dapat diakses lebih cepat dibandingkan RAM. Selain itu juga berfungsi untuk mempercepat akses data, mengurangi beban RAM, dan mempercepat kinerja program dan meningkatkan performa sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaida dengan nomor induk mahasiswa 24010034. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Jenis-jenis cache memory. Cache memory ada 3 jenisnya. Yang pertama level 1, level 2, dan level 3. Level 1 adalah cache yang berukuran paling kecil tapi memiliki kecepatan tertinggi. Kapasitasnya biasanya berkisar antara 8 KB hingga 128 KB. Kemudian level 2. Level 2 memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan level 1, sekitar 256 KB hingga beberapa MB, dan dapat ditemukan di dalam ataupun di luar inti prosesor. Kemudian ada level 3. Level 3 berfungsi sebagai penyimpanan tambahan yang digunakan untuk mendukung level 1 dan level 2. Prinsip kerja cache memory. CPU akan mencari di level 1 cache. Cache ini memiliki kecepatan akses yang tinggi. Yang kemudian, jika tidak ditemukan, CPU akan mengakses level 2 cache. Cache ini memiliki kapasitas lebih besar tetapi sedikit lambat.
Jika tidak ditemukan, maka akan berlanjut ke level 3 cache yang berfungsi sebagai buffer tambahan untuk menyimpan data yang tidak cukup, ditampung oleh level 1 dan level 2. Apabila data tidak tersedia di cache sama sekali, CPU harus mengambilnya dari RAM, yang memiliki kecepatan akses yang lebih lambat. Data yang diambil dari RAM kemudian akan disimpan di cache yang dapat diakses jika suatu saat nanti akan diperlukan. Kelebihan cache memory yang pertama, kecepatan akses yang tinggi, yang kedua, mengurangi waktu tunggu CPU, yang ketiga, mengoptimalkan kinerja RAM, yang keempat, meningkatkan efisiensi sistem. Kekurangan cache, yang pertama, kapasitasnya terbatas karena ukuran cache-nya yang kecil, yang kedua, biaya produksi mahal, yang ketiga, cache miss dapat menghambat performa sistem, yang keempat, pengelolaan data yang kompleks. Virtual memory. Memori virtual adalah sistem yang memungkinkan sistem operasi menggunakan perangkat penyimpanan sekunder, yaitu bagian dari hard disk. Seolah-olah itu adalah memori internal fisik atau memori utama RAM yang terpasang di sistem komputer. Sistem ini bekerja memindahkan kode yang tidak diperlukan ke suatu berkas di hard drive yang disebut batch file. Fungsi virtual memory menjalankan program yang lebih besar dari kapasitas RAM, mengoptimalkan pemanfaatan RAM, mendukung kinerja multitasking, mengurangi fragmentasi memori, menyediakan isolasi memori antar program, menjaga stabilitas sistem. Cara kerja virtual memory. Virtual memory bekerja dengan membagi memori tersebut menjadi bagian-bagian kecil yang disebut batch. Sementara RAM juga dibagi menjadi blok-blok kecil yang disebut batch frames. Ketika sebuah program dijalankan, hanya batch yang sedang dibutuhkan yang dimuat ke RAM. Jika suatu program membutuhkan data yang belum ada di RAM, maka terjadi patch fault, yang mengharuskan sistem operasi mengambil patch yang dibutuhkan dari penyimpanan sekunder dan memuatnya ke dalam RAM. Untuk memberikan ruang baru bagi patch baru, sistem dapat menjalankan dengan memindahkan patch yang jarang digunakan ke swap space. Proses ini disebut dengan swapping dan memungkinkan sistem tetap berjalan meskipun memori fisiknya yang terbatas. Kelebihan dan kekurangan virtual memory. Menjalankan program lebih besar dari RAM. Kelebihan yang pertama, yang kedua meningkatkan multitasking, yang ketiga keamanan dan isolasi proses, yang keempat adalah efisiensi penggunaan memori. Kelemahannya yang pertama, kinerja lebih lambat, fragmentasi memori, dan overhead proses swapping. Kemudian, penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, struktur memori komputer terdiri dari register, cache, RAM, dan penyimpanan utama bekerja secara hierarkis untuk mendukung kinerja sistem. RAM adalah memori volatil yang menyimpan data sementara saat komputer beroperasi. Sedangkan ROM adalah memori non-volatil yang menyimpan data secara permanen. Memori cache penyimpanan data yang sering digunakan agar CPU dapat mengakses lebih cepat. Sementara virtual memory memungkinkan penggunaan sebagian penyimpanan sebagai RAM tambahan saat RAM fisik penuh, sehingga sistem berjalan meskipun kekurangan memori. Sarannya, untuk mendukung kinerja sistem disarankan menggunakan kapasitas RAM yang cukup, agar proses komputasi lebih cepat dan stabil. Penggunaan SSD sebagai penyimpanan juga dapat meningkatkan efisiensi virtual memory dibandingkan HDD. Selain itu, optimalkan penggunaan cache besar agar akses data dapat lebih cepat. Lalu, lakukan manajemen memori yang baik dengan menutup aplikasi yang tidak digunakan untuk mengurangi beban pada RAM dan virtual memory. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.